kesehatan, serta taufik dan hidayah kepada kita, sehingga dengan itu semua kita pada sore hari ini dapat duduk di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu ini disebut juga majelis zikir, majelis yang sangat disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Dalam satu hadis, Baginda Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak berkumpul satu kaum segelintir manusia, kalau sebanyak ini sudah disebut kaum. Mereka duduk di salah satu rumah-rumah Allah. Kapan itu dikatakan rumah Allah? Ketika tempat tersebut digunakan untuk mengingat Allah, membicarakan keagungan Allah, keesaan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, maka itu bisa disebut rumah Allah. Masjid itu disebut Baitullah, rumah Allah. Karena hamba-hamba Allah mendekatkan diri, mengagungkan Allah di tempat tersebut. Dan bisa jadi gedung tersebut gunanya karena kita fungsikan untuk mengingat Allah, disebut juga Baitun min buyutillah, termasuk rumah-rumah Allah. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, kemudian saling belajar. Ada yang belajar, ada yang ngajar, muzakaro, diskusi masalah ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka itu Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan jiwa kepada mereka. Jadi mencari ketenangan, ketenterangan hidup ini antaranya adalah dengan duduk di dalam majelis zikir. Maksud majelis zikir adalah majelis ilmu. Nah, maka dengan itu kita akan memperoleh ketenangan, ketenteraman. Tentu saja kalau ini didasari dengan niat yang betul, dengan keikhlasan, maka nanti akan Allah anugerahkan itu sakinah, ketenangan jiwa. Ada orang mencari ketenangan, ketenteraman ini di tempat-tempat lain, tempat hiburan misalnya, pergi karaokean, pergi pinggir pantai, rekreasi, tamasya, makan-makan, hiburan, dengan perasaan nanti sumpuk-sumpuknya, unek-uneknya, kegelisahannya akan terobati. Tidak, ada janji Allah di situ. Kalaupun itu nanti terhilang, tapi nanti itu sifatnya sementara. Nanti pulang dari sana hiburannya sudah nggak ada, balik lagi, galau lagi. Nah, tapi kalau buat duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, Allah jamin. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada orang yang senantiasa inabah, kembali kepada Allah dalam keadaan suka ataupun duka, senang ataupun susah, dia senantiasa kembali kepada Allah. Dalam keadaan dia ringan ataupun berat, longgar ataupun sempit, senantiasa kembali kepada Allah. Maka orang-orang seperti itu Allah akan senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Alladzina amanu At-tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman menjadi tenang hati mereka, menjadi tentram jiwanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Termasuk zikir adalah belajar ilmu, termasuk zikir mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Artinya kalau ingin cari kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, carilah di majelis-majelis kebaikan. Seperti majelis kita hari ini, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kemudian waqasyakumur rahmah, orang duduk dalam majelis seperti ini, Allah akan cucuri mereka rahmat. Kalau kita sudah dirahmati Allah, apa ada masalah lagi dalam kehidupan ini? Jadi masalah-masalah yang datang itu diantaranya karena orang tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahman.
Jika orang duduk dalam majelis kebaikan, Allah akan tutupi mereka rahmat. Wahafat umul malaikah, kemudian makhluk-makhluk Allah yang istimewa, yang mereka itu suci tanpa dosa. Siapa? Malaikat. Mereka ini nggak pernah maksiat, taat aja. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat menantang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebaliknya apa yang diperintahkan berat ringan semuanya dijalankan. Dan tidak ada yang berat bagi malaikat karena sifat taatnya tadi. Maka orang-orang yang duduk dalam majelis kebaikan seperti ini, wahafathumul malaikah, dikerumuni oleh para malaikat. Cuman karena kita ini makhluk yang berbeda dengan mereka, kita tidak bisa melihat mereka. Betulnya kalau ditampakkan oleh Allah, ini mereka sudah bersosok sampai ke langit. Ada namanya itu malaikat yang tugasnya itu patroli, sayyaro. Mereka itu keliling. Tugasnya itu diberi oleh Allah untuk mencari majelis-majelis kebaikan. Ketika mereka dapat satu majelis, maka mereka akan memanggil kawan-kawannya malaikat yang lain. Mari kemari, di sini majelis yang kalian cari-cari. Maka mereka datang berbondong-bondong, kemudian bersop-sop sampai ke langit. Memang sopnya malaikat itu tidak sama dengan saf kita. Kalau saf kita ke samping, ke kiri, ke kanan. Kalau mereka ini ke atas. Kenapa? Penciptaannya pun berbeda dengan kita. Kalau mereka itu diciptakan oleh Allah daripada nur. Kemudian mereka laporkan kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, dari mana kalian? Bahwa alam, sedangkan Allah maha tahu. Maknanya apa? Allah Ta'ala memberikan perhatian khusus. Kami datang dari satu majelis. Apa yang mereka di situ? Diceritakan di dalam hadis. Mereka yusabbihunaka, mereka bertasbih mensucikan engkau. Wa yahmadunaka, mereka memuji-muji engkau. Wa yukabbirunaka, mereka mengagungkan engkau, bertakbir kepada engkau. Wa yuhallilunaka, mereka bertahlil. Kemudian wa yas'alunaka, mereka minta kepada engkau. Wa yastajirunaka, mereka minta perlindungan kepada engkau ya Allah. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka minta? Mereka minta surga, yas'aluna jannah, mereka minta surga. Hal ra'auha, kok minta surga? Tahu-tahunya aja surga itu kenikmatan indah. Emang mereka udah pernah melihat? Lah, tidak. Ya Rabb, wahai Tuhanku, jawab malaikat. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Maka tidak diteruskan jawabannya. Artinya kalau mereka melihatnya, tentu saja mereka akan lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi untuk minta. Belum melihat aja udah minta. Bagaimana kalau diperlihatkan? Kemudian dari apa mereka minta perlindungan? Daripada neraka. Apakah mereka pernah melihat? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat? Akan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga Allah Ta'ala itu wa zakarahumullahu biman indah, menyebut-nyebut, membangga-banggakan ahli majelis itu di hadapan malaikat. Kok bisa? Di antara penyebabnya, dulu ketika Allah telah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan menciptakan khalifah, pemimpin di bumi. Maka apa pertanyaan, apa respon malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya Allah, Engkau akan menjadikan orang-orang yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini malaikat-malaikat Engkau ya Allah senantiasa bertasbih, mensucikan Engkau dari segala sifat yang tidak patut dinisbatkan kepada Engkau. Maka apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi kata para ulama, malaikat ini pernah trauma. Jadi sebelum kakek kita Nabi Adam diturunkan ke bumi, pernah dulu diturunkan makhluk sebelumnya, ternyata terjadi apa seperti yang dikhawatirkan oleh malaikat ini. Maka Allah Ta'ala ketika ada hamba-hamba Allah buat majelis kebaikan seperti ini, Allah Ta'ala puji-puji, seakan-akan Allah mengatakan, lihat, ternyata tidak semua hamba-hambaku seperti yang kalian duga semula. Ternyata juga ada orang-orang yang ahli kebaikan, yang mau mensucikan aku, memuji-muji aku, mengagungkan aku, bertahlil kepadaku. Maka hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, duduk dalam majelis seperti ini adalah merupakan
sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melalui satu jalan, orang yang melangkah menuju majelis ilmu, dalam satu hadis Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab, nahwu sharaf, cerita-cerita para nabi mengenai kehidupan alam kubur, alam mahsyar, mizan, sirat, surga, neraka, itulah ilmu yang wajib dicari. Adapun ilmu yang lain itu sekedar boleh. Dan itu kapan bolehnya? Kata para ulama, ketika ilmu yang kita sebutkan tadi, ilmu utama itu sudah kita kuasai, maka baru boleh hukumnya kita mempelajari ilmu yang lain. Namun kenyataannya berbalik dengan praktek. Kita duluan belajar masalah ilmu-ilmu umum, ilmu agama belakangan. Pun kalau ada waktu. Nah, ini kebalik. Maka kita pernah mendengar hadis apa itu? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, entah dia laki-laki atau perempuan. Ilmu yang mana? Ilmu agama. Maka kita bersyukur kepada Allah dapat duduk di dalam majelis yang mulia ini. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu majelis di situ tidak diucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi, nanti pada hari kiamat majelis itu akan menyebabkan menjadi asbab penyesalan. Maka kita bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian hormat kami kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Desa Ameria Bahagia, dan kepada seluruh ibu-ibu yang turut hadir dalam majelis yang mulia ini. Nah, kemudian selanjutnya ini kemarin dikasih kabar judulnya Fikih wanita. Jadi kata Google, katanya menyelami dunia wanita mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak didapatkan di dunia lain. Katanya. Kemudian airnya bening menawan, dan ketika diselami akan tak terjangkau kedalamannya. Ketiannya terlihat nyata, dan ketika diarungi akan tak tergapai. Maksudnya apa? Kalau sudah bergelut di dunia wanita, kadang-kadang suka kebawa perasaan. Memang seperti itulah kenyataannya. Maka baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, memang belajar fikih ini sesuatu yang sangat penting. Makanya itu di dalam fikih ini apa tuh? Fikih ini artinya itu kepahaman agama. Maka di dalam buku-buku para ulama, orang yang belajar fikih itu menjadi asbab kemudahan baginya untuk meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kenapa? Jalan-jalan kehidupan itu menjadi jelas, tampak terang, tidak ada yang samar-samar. Baik itu di dalam urusan sosial, di dalam politik, di dalam muamalah, di dalam muasyarah, di dalam ibadah, tidak ada yang sifatnya itu samar-samar, meraba-raba. Tapi ketika tidak ada ilmu agama, ada orang itu buat kebaikan, perasaannya ini udah benar. Tapi karena tadi tidak didasari ilmu agama, maka ternyata yang dibuat itu adalah keliru. Ada cerita di zaman dulu, ada satu orang abid, ahli ibadah, luar biasa, puasa, kalau malam hari tidurnya dikit, berdiri sholat, doa, zikir. Kemudian, tapi dia ini bukan orang alim, artinya ibadahnya itu tidak didasari ilmu agama, cuma semangat, didasari semangat tapi tanpa ilmu. Maka tidak disadari ternyata sudah bertahun-tahun ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah, salahnya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana ceritanya? Tidak sengaja terinjak olehnya seekor kodok, akhirnya mati. Kasihan kan? Kasihan. Tentu saja orang soleh itu merasa ini satu kesalahan ini. Ya Allah, ini satunya ini makhluk Allah, tidak sepantasnya dia ini terbunuh olehnya. Maka dia betul-betul menyesal karena ketidaktahuannya, sehingga penyesalannya ini, perasaannya ini, jadi harus saya tebus ini. Gimana caranya supaya saya diampuni oleh Allah? Maka diambillah
kodok ataupun kata yang sudah mati tersebut setelah kering atau mungkin masih basah dibungkus, diletakkan di pakaiannya. Diletakkan di pakaiannya, dibawalah sholat. Dan amal-amal kebaikan dibawa ketika sholat. Padahal di dalam ilmu fikih termasuk syarat sahnya sholat itu harus suci. Suci dari hadas dan suci dari najis. Artinya orang yang sholat membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan bangkai itu adalah najis. Ini niatnya bagus, mau mentaubat kesalahannya karena sayangnya kepada makhluk. Sayang kepada makhluk ini adalah perintah Allah. Siapa yang tidak punya sayang tidak disayang oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya rasa sayang maka akan disayang yang Maha Rahman, akan disayang oleh Allah. Maka perintah Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka nanti makhluk Allah yang ada di langit akan menyayanginya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya rasa sayang tidak akan disayang oleh Allah. Niatnya udah bagus, semangatnya udah bagus, tapi karena tidak ada ilmu fikih, ilmu agama, akhirnya dia ibadah bertahun-tahun, ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tidak sah menurut hukum syarak. Orang jual beli, orang ngutang nggak bayar, jual beli nggak jujur, kalau minjem nggak mengembalikan, dititipin nggak amanah, itu diantara sebabnya itu karena dangkalnya pemahaman agama. Seumpama pemahaman agamanya ini bagus, maka tentu saja dia tidak akan berbuat yang demikian, karena demikian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqihun wahid asyadu ala syaitan in alfi abid. Satu orang yang paham agama, satu orang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang alim ini dia tahu, ini was-was ini, ini bisikan syaitan ini, ini gangguan, ini tipu daya ini supaya saya terpeleset, supaya saya tergelincir, supaya saya belok, supaya saya buat pelanggaran. Siapa yang tahu itu? Yang tahu adalah orang alim, orang yang mempunyai ilmu agama, ilmu fikih. Namanya fikih itu kepahaman agama. Kita belajar ilmu fikih, namun barangkali yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tata cara bersuci, adat, najis, cara bersucinya bagaimana, ataupun bentuk-bentuk ibadahnya. Ada ini berkaitan juga dengan pernikahan, dengan kesucian, dengan tata cara ibadah. Maka buku yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kira-kira mau dari mana nih kita mulai? Ini pengajiannya sekali aja atau berketerusan? Maksud saya begini, kalau berketerusan nanti kita bisa urutkan ini pertemuan ini apa yang kita mau sampaikan, pembahasan misalnya hadas, najis, ataupun cara mandi besar, tata cara wudhu, tata cara sholat, syaratnya, rukunnya. Tapi kalau memang istilahnya ini cuma sekali pertemuan, ya karena nggak juga selesai ini satu pembahasan, ya kita ambil intisarinya aja, mungkin sebatas target motivasi gitu. Nanti selanjutnya siapa nanti yang yang ngisi, kita pesan lagi ini judulnya gitu. Kira-kira nih dari mana kita mulai? Barangkali untuk pengajian ini kita rencanakan sebulan 2 kali, Pak. Ya. Tapi kalau nanti memang memungkinkan bisa ditambah ya ibu-ibu ya kan. Bulan 2 kali. Jadwalnya tuh belum kami susun memang. Nanti insya Allah pengurusnya akan menyusunnya kembali. Kemudian barangkali nanti akan kami fotokopi, kami berikan ke Bapak satu. Jadi biar tahu juga apa yang mau dibahas ke depan. Baik, kalau begitu untuk pertemuan ini syarat sahnya sholat ya, termasuk sholat ya, termasuk perkara-perkara yang menjadi perantara sahnya ibadah itu, menyentuh mushaf, tawaf, itu berkaitan dengan masalah suci. Maka syarat sahnya sholat itu ada 5. Di antaranya itu suci.
suci diri kita, badan kita maksudnya, tempat kita sholat, pakaian yang kita gunakan untuk sholat tersebut dari pada hadas dan najis. Hadas ada hadas besar, ada hadas kecil, najis nanti ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat, dan bagaimana cara mensucikannya, bagaimana cara menghilangkan hadas, bagaimana cara mensucikan najis. Kemudian di antara syarat sahnya salat itu menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, artinya sebelum kita masuk dalam sholat, mesti 5 syarat ini harus kita sempurnakan. Kalau syarat ini tidak sempurna, maka nanti sholat yang kita kerjakan tidak sah. Maka di antara syaratnya ini yang paling yang paling pokok lah begitu. Itu harus suci dari hadas dan suci dari najis. Hadas ini pertama hadas besar. Di antara penyebab hadas besar ini yaitu jinabat, ya, junub, ataupun disebut keluarnya mani, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian penyebab hadas besar terjadinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Ini mohon maaf, ini bahasa fikih memang begini nih. Jadi apabila alatnya laki-laki menyentuh alatnya wanita sampai bagian laki-laki minimal batasan khitanan ataupun kepala zakar itu masuk ke bagian wanita, maka nanti entah itu keluar mani atau tidak, maka itu nanti sudah terjadi hadas besar. Kemudian bagi wanita sendiri itu haid itu jadi asbab hadas besar. Kemudian wilada, melahirkan. Kemudian nifas itu darah yang keluar beriringan dengan kelahiran seorang anak. Kalau haid mungkin ibu-ibu sudah tahu minimalnya seorang wanita itu mengeluarkan darah haid itu selama 24 jam. Itu minimal wanita mengeluarkan darah haid. Ada perempuan itu cuma haid itu sebentar, 24 jam. Ada 24 jam. Artinya kalau setelah 24 jam nggak keluar lagi, berarti dia wajib mandi kemudian melaksanakan aktivitas ibadah. Umumnya 6 hari sampai 7 hari 7 malam. Maka kalau sudah selesai, maka cepat mandi, kemudian segera laksanakan aktivitas ibadah. Maksimal berapa? 15 hari 15 malam. Maksimal 15 hari 15 malam. Kalau nanti sudah setelah sempurna 15 hari 15 malam kok masih keluar juga, berarti itu bukan lagi darah haid, namanya darah istihadah, darah penyakit. Bagaimana sikap kita? Nah, setelah itu kita mandi besar, kok masih keluar darah, maka ya ditahan darahnya, mungkin pakai pembalut wanita, kemudian melaksanakan aktivitas ibadah seperti biasa. Kemudian melahirkan juga begitu, tapi biasanya itu nanti setelah tuntas masa nifas. Nifas ini minimalnya berapa itu ya? Minimalnya kalau dalam istilah fikih itu lahzotan itu sebentar. Itu sedikit. Tapi itu umumnya 40 hari 40 malam itu masa nifas. Itu mohon maaf ibu ya, ini tanya, ini apa maksudnya terus keluar darah begitu walaupun sedikit-sedikit begitu ya? Maksimalnya 60 hari 60 malam. Maka kalau sudah tuntas, kalau nanti ibu-ibu biasanya kalau sudah pengalaman, tanya masa haidnya berapa lama, masa nifasnya berapa lama, maka kalau memang sudah selesai, maka segera mandi kemudian melaksanakan aktivitas ibadah. Kemudian cara menghilangkan hadas besar ini dengan mandi. Kalau memang ada air ataupun kadang juga ada air, tapi karena kita sakit nggak bisa menggunakan air, maka diganti dengan tayamum. Nanti juga kita boleh belajar bagaimana tayamum untuk mandi, bagaimana tayamum untuk wudhu. Ringkasnya itu sama, caranya sama, nanti beda di niatnya. Nah sekarang kita
muzakarah diskusi masalah tata cara mengangkat ataupun menghilangkan hadas besar tadi, yaitu dengan mandi, menyampaikan air, menyiramkan air ke seluruh tubuh kita secara rata, rambutnya semua, bawah-bawah kukunya semua, termasuk bagian hidungnya yang kelihatan, mulutnya yang kelihatan ketika kita buka mulut, itu juga berarti harus kumur-kumur. Kemudian lipatan-lipatan kulit, kemudian mohon maaf, itu termasuk ketika kita nanti mandi besar, itu harus air itu sampai ke tempat ke dubur itu jalan belakang, yang ketika kita buang kotoran, terutama ketika kondisi kotoran itu mengeras, itu nanti terbuka kelenjar namanya Bu ya, terbuka, maka itu yang nampak ketika terbuka, itu ketika kita mandi besar, air harus sampai ke situ. Bagaimana caranya? Maka kalau kita dengan mandi berdiri begitu saja tanpa ada usaha menyampaikan air ke situ, itu tidak akan sempurna, tidak akan rata. Mungkin kita harus jongkok ataupun berdiri tapi dibantu dengan tangan untuk menyampaikan air, digosokkan ke situ. Begitu juga, mohon maaf, itu bagiannya wanita yang ketika dia jongkok normal itu kelihatan dari luar, itu nanti ketika mandi juga harus air disampaikan ke situ. Ketika jongkok normal yang terlihat, maka itu air harus disampaikan ke situ. Jadi pertama sekali berarti air itu harus rata ke seluruh tubuh. Airnya nggak perlu banyak, yang penting airnya mengalir. Tapi nggak cukup diusapkan, karena namanya ghusl ataupun ghusl itu membasuh. Membasuh itu beda dengan mengusap. Kalau mengusap, air tidak butuh mengalir, asalkan basah di tangan, kemudian kita usapkan di kepala, kita wudhu atau di rambut, itu sudah cukup. Tapi kalau ghusl, misalnya membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, itu air mesti mengalir, walaupun sedikit. Satu ini misalnya, satu tangkung. Satu begini, satu cauk kalau bahasa Jawanya. Satu genggam. Walaupun dikit, tidak perlu genggamannya. Nanti dialirkan atau dibantu dengan tangan sebelah. Nanti untuk rata digosok, dibantu dengan tangan ini. Itu tidak apa-apa. Atau kayak orang pergi haji, tirukan langsung misalnya ada semprot-semprot ya, semprot sampai rata, sampai dia mengalir, dia digosok. Tapi nggak cukup misalnya semprot di sini kemudian digosok begini. Nah, kalau membasuh harus mengalir, maka ketika mandi itu air itu harus mengalir. Walaupun nanti dikit pakai shower, tepung kecil, yang penting nanti rata digosok. Kemudian niat. Nah, pertama niat tadi ya. Niat mandi. Niat mandi ini kapan? Niat mandi itu berbarengan dengan basuhan pertama. Bukan nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari fardalillahi ta'ala baru ambil air baru dituangkan, disiramkan, enggak. Tapi berbarengan dengan basuhan, dengan siraman itu, dalam hati kita mudah aja niatnya, enggak usah ribet. Pokoknya niat menghilangkan hadas besar ataupun niat mandi wajib, itu sudah cukup. Enggak perlu kita bilang dalam hati nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbar. Nah, pokoknya dalam hati terserah mau siram yang mana dulu. Kalau pada musim dingin, mungkin pagi hari subuh, itu arahan orang ahli kesehatan jangan langsung siram ke kepala. Itu karena katanya ya, nggak tahu. Mungkin ada di sini yang tahu itu di kepala. Itu kalau kita kedinginan, itu nanti yang menormalkan suhu badan kita itu di kepala katanya. Makanya kalau ini duluan nanti bisa terjadi fatal musim dingin. Maka kita siram dulu mungkin kaki atau tangan. Dikit-dikit nanti baru. Memang itu dalam kita pikir sunnahnya itu dari kepala dulu sebetulnya. Kepala atas ke kanan 3 kali baru nanti yang lain-lainnya. Cuman yang wajib di sini ada 3 dalam mandi besar ini, menghilangkan hadas besar 3 ya. 3 kita ingat. Pertama niat. Kalau tadi udah siram duluan, kalau teringat belum niat nih, gimana? Ya berarti yang sudah disiram belum dihitung. Belum dihitung, ya kita mulai niat dengan nanti berbarengan dengan siraman. Kemudian niat. Kalau memang ada najis di anggota tubuh kita sebelum kita mandi, itu harus kita hilangkan dulu. Misalnya habis kita buang air besar, air kecil, berarti cebok dulu. Ataupun ada najis lain yang kena di badan kita, nah, itu harus kita bersihkan dulu.
Kemudian yang ketiga tadi adalah meratakan itu ke seluruh tubuh, kulit, rambut, kuku, sampai ke dalam lipatan-lipatan tadi. Mudah kira-kira Bu? Bisa tergambarkan? Nah, kemudian diingat lagi itu tadi, pokoknya setiap benda-benda nanti yang itu bisa menghalangi sampainya air, misalnya menghalangi sampai ke kuku, ke kulit, ke rambut, ke bulu, maka rambutnya jangan disemir pakai semir yang menutupi zat rambut. Ada semir itu sebagai sebatas warna, nggak apa-apa. Kayak misalnya daun apa itu, daun pacar ya, daun inai. Kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa karena dia yang menempel bukan zatnya, tapi sifatnya, warnanya. Nah, tapi kalau misalnya kayak apa, kutek, kutek apa kutek? Nah, pokoknya gitulah. Cat, lem, getah, ataupun biji itu yang sekiranya itu bisa menghalangi sampainya air, itu wajib dihilangkan. Nanti kalau ada setitik misalnya, setitik lem, cat misalnya itu enggak ini, maka mandinya belum sah. Diulangi, atau mungkin misalnya tahunya nggak lama kemudian, oh ternyata ada tangannya, maka dibersihkan, nanti disiram bagian yang nggak kena tadi. Jadi itu harus diperhatikan. Ini kira-kira masalah mandi besar ini sudah tergambarkan? Bisa. Ya. Itu tadi yang bagian kubul dan dubur, jalan depan jalan belakang, itu seperti itu tadi. Itu bagian yang ketika kita jongkok buang kotoran, terutama ketika kondisi kotoran mengeras itu terbuka, itu harus kena air juga ketika mandi besar. Kemudian yang tadi bagian kewanitaan itu yang ketika dia jongkok normal kelihatan dari luar, maka itu pun juga harus disampaikan air ke situ ketika mandi besar. Nah ini berarti udah kira-kira ada yang ditanya masalah mandi besar ini? Ada? Nah, umpama misalnya ini sakit, tidak bisa kena air, bagaimana tayamum? Tayamum ini sama, tayamum untuk mandi dan tayamum untuk wudhu sama caranya, dengan dua tepukan. Misalnya ini ada debu di sini, dua tepukan. Tepukan pertama, kemudian ditipiskan biar nggak terlalu tebal atau ditembus, kemudian bisa dari sini. Ya, bersihkan. Kemudian baru tepukan kedua ke kedua tangan sampai sikut. Nah, caranya ini bagi tiga. Ini satu bagian, telapak tangan satu bagian, jempol satu bagian. Caranya gimana? Kurang lebih begini. Nah, begini sampai mana? Sampai sini. Sampai sini. Ini kena semua berarti ya. Nah, atau ini nggak dikenakan juga nggak apa-apa, nanti dikenakan sama ini. Kalau kenakan juga nggak apa-apa. Ini sampai sikut, di sini putar, tangannya putar ini. Berarti sekarang yang bagian dalam ini, untuk bagian dalam sampai pergelangan tangan, jangan sampai kemari, karena ini debu ini nanti mau dipakai di sebelah kiri biar nggak mustahmal. Kemudian ini kemari. Kalau memang tadi ini belum diusap dengan ini ya. Udah, ulangi ini, ke sini. Putar, tapi pergelangan dan Salamnya kosong selalu. Hah? Baru tahu kami hari ini kurang paham. Biasanya selama ini. Iya, baru hari kamu tahu. Dua, ini, dan di sini putar, di sini. Dah. Niatnya kapan? Niatnya ketika usapan pertama tadi. Ketika usapan tadi itu niat. Tergantung niatnya, misalnya nawaitu tayamuma listibahatil sholat, misalnya saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat, ataupun untuk apa namanya, supaya apa, Mensucikan diri dari hadas. ya, memang tayamum ini dia berbeda. Ini tayamum ini termasuk toharo dhaifah, bersuci yang paling lemah, sehingga sifatnya tayamum ini bukan menghilangkan hadas. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu tadi lirafil hadas, untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Ini cuma merupakan bentuk rukhsah, kemurahan syariat supaya boleh. Makanya listibahatil shalah, supaya diperbolehkan. Aslinya itu nggak bisa menghilangkan hadas. Cuman ini tayamum ini merupakan rukhsah. Sedekah Allah untuk umatnya baginda Nabi itu nggak bisa wudhu dengan tayamum. Nah makanya itu
Niatnya istibahati fardhi shalah. Nah, kalau niatnya istibahati fardhi shalah supaya dibolehkan melakukan fardunya sholat, maka nanti bisa untuk satu salat fardu, kemudian bisa untuk salat sunnah sebanyak-banyaknya, boleh juga menyentuh mushaf. Karena kalau kita menyentuh mushaf Al-Quran, itu mohon maaf ini kadang-kadang kita banyak nggak tahu, harus dalam keadaan wudhu suci. La masuk ila mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali bagi orang yang suci. Di antaranya itu suci dari hadas dan najis. Tapi kalau misalnya nawaitu tayammuma listibahati nafl misalnya, ataupun listibahati salatin nafli untuk supaya diperbolehkan salat sunnah, berarti itu hanya boleh untuk salat sunnah, tidak boleh untuk salat fardu. Nah, maka tergantung niatnya nanti. Kalau memang berkelanjutan, nanti kita akan bahas di kitab fikih ini. Nggak saya buka kitab biar agak cepat, biar simpel aja. Itu ada urutan niat nanti. Ada urutan-urutannya di dalam kitab fikih ini. Nah itu kalau nggak bisa mandi. Nah sekarang cara menghilangkan hadas kecil. Tadi penyebab hadas besar udah tahu. Di antaranya itu apa, keluarnya mani, ya. Yang kedua, masuknya bertemunya dua alat kelamin. Apabila sudah masuk alatnya laki-laki itu ukuran hasyafah itu kepala, filmnya itu masuk ke bagian wanita, kita itu terjadi keluarganya atau tidak, maka sudah wajib mandi. Kemudian haid, nifas dan wiladah. Nah sekarang menghilangkan hadas kecil dengan wudu. Sekarang penyebab terjadinya hadas kecil. Penyebabnya diantaranya adalah keluarnya salah satu dari dua jalan, dari jalan depan, jalan belakang. Entah itu bisa jadi kencing, ya, ataupun buang air besar, ataupun ada cairan-cairan yang keluar, kecuali mani. Kalau mani itu tidak membatalkan wudhu, tetapi menyebabkan mandi wajib. Nanti pembahasannya agak sedikit detail, kok bisa begitu? Karena mani itu suci. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mani itu suci. Tapi nanti di dalam mazhab yang lain, Imam Hanafi misalnya, itu mani itu najis. Sehingga di dalam mazhab Imam Hanafi, itu kami jumpai di India, di Bangladesh, ketika ada orang meninggal enggak disolati di masjid. Kenapa? Karena enggak boleh bawa najis ke masjid. Jadi kalau udah meninggal manusia, seseorang, itu dia sudah najis. Itu menurut pendapat mazhab Imam Hanafi. Kenapa? Karena dulu asal kejadiannya itu dari mani. Mani itu dalam pandangan mereka itu najis. Nah, itu keliru nggak? Ya nggak keliru. Imam Hanafi itu juga punya dasar berdasarkan hadis-hadis Nabi. Tapi Imam Asy-Syafi'i punya dasar tersendiri juga. Jadi yang betul yang mana? Ya, semuanya betul. Cuma disitulah perlunya bermazhab. Supaya itu punya komitmen untuk itu berpegang teguh dalam satu urusan begitu. Nah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu mani tidak najis. Di antara dalilnya dulu Sayyidah Aisyah pernah mengeruk itu mani yang menempel di pakaian Rasulullah sudah mengering. Nah, itu nggak dicuci, cuma digeruk aja. Nah, itu di antara dalilnya. Kemudian inna bana Adam la yanjus. Sesungguhnya anak Adam itu tidak najis. Walaupun karramna bani Adam, sungguh aku telah memuliakan anak cucu Nabiullah Adam, Allah katakan. Nah, di antara dalilnya begitu. Nah, kemudian di antaranya tadi penyebab hadas kecil itu apa? Keluarnya salah satu dari dua jalan selain mani. Yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu entah sebab sakit, entah itu sebab apa begitu, hilang akal. Maka nanti kalau sadar wajib. Berarti kalau tadinya wudhu sudah batal wudhunya. Termasuk tidur. Tidur itu membatalkan wudhu kecuali tidurnya itu dengan umakin makadau, maksudnya dia duduk dengan mengunci jalan angin. Nah, duduk bersila misalkan. Nah, tapi ini kata sebagian ulama mengatakan ini berlaku bagi orang yang postur tubuhnya itu ideal. Maksudnya nggak terlalu kurus. Karena kalau terlalu kurus nggak ada tutupnya. Maksudnya dagingnya dikit gitu. Kena tulangnya. Nah, cuma tulang-tulangnya. Nanti kalau ada angin tetap juga lewat. Ya, katanya di sini ada jalan. Tapi dijawab sama ulama yang lain tidak mesti begitu.
Itu para sahabat itu lebih kurus-kurus daripada kita. Para sahabat itu kurus-kurus. Tetapi ketika terutama salat Isya, Rasulullah itu sering mengakhirkan salat Isya. Kadang-kadang sahabat itu nanti udah tertidur. Biasakan kita lihat orang tidur dulu, apalagi Jumatan tidur. Itu ketika Rasulullah datang diikomati salat, kemudian salat, sahabat dalam keadaan tidak pergi lagi ke belakang pergi wudhu, enggak, langsung berdiri, Allahu Akbar. Nah, itu diantara dalilnya. Tapi kalau tidurnya tidur, itu kalau tidurnya, makanya kalau kita duduk selagi posisinya nggak berubah sampai kita bangun kembali, itu wudhunya nggak batal. Tapi kalau tengah-tengah tidur, kau tahu, walaupun kenyataannya nggak keluar angin, itu sudah batal. Ataupun tadi duduknya pertama begini, tidur, kalau mau tidur udah begini kakinya, maka itu sudah batal. Jadi tidur yang tidak menempati tempat duduknya mengunci jalan angin itu termasuk membatalkan wudhu. Dua. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah baligh dan tidak ada hubungan mahram. Hubungan mahram ini maksudnya orang yang tidak boleh menikah dengan kita. Hurrimat alaikum ummahatukum. Pertama ibu kita ke atas, nenek kita pasti mahram kita. Kalau saya laki-laki pasti ibu, nenek. Habis nenek apa punya? Terus sampai ke atas berarti itu hubungan mahram karena nggak boleh menikah. Wa banatukum, kemudian anak perempuan ke bawah, cucu, cicit sampai terus ke bawah, itu mahram. Wa akhawatukum, saudara perempuan, entah itu seayah seibu, entah itu seayah, berarti lain mama, itu mahram, tidak boleh menikah dengan kita. Wa ammatukum, kemudian bibi dari ayah, ihit, etek dari ayah, saudara perempuan ayah berarti. Wa khalatukum, kemudian bibi dari ibu, saudara perempuannya ibu, itu juga mahram. Wa banatul akhi, kemudian anak-anak perempuannya ataupun anak-anak lakinya, saudara perempuan kita, saudara laki-laki kita, amanaan, keponakan. Misalnya saya punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, maka itu terus ke bawah, termasuk cucunya nanti saudara laki-laki saya, cucu saya juga berarti kan, itu mahram. Wa banatul ukhti, anaknya saudara perempuan kita, amanaan, ponakan dari saudara perempuan, dari kakak kita, dari adik kita, dia punya anak, itu mahram kita. Wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum, perempuan yang pernah menyusui kita, umur belum sampai 2 tahun, ya, kemudian pernah menyusu sampai 5 kali isapan. Hitungan 5 kali isapan itu maksudnya sekali nyusu sampai puas, kemudian udah nggak mau lagi, berarti udah kenyang, itu dihitung 1. Berbeda, nyusu, kemudian ada main-main, kemudian dia lengah, berpaling, kemudian balik lagi, balik lagi, itu dihitung berapa? Itu kita dihitung 1. Jadi kalau udah 5 kali, kemudian umurnya belum sampai 2 tahun, maka terjadi namanya itu anak susuan. Maka nanti antara anak itu dengan perempuan yang menyusui dia terjadi hubungan mahram, tidak boleh menikah. Termasuk pada tidak boleh menikah kalau bersentuhan nanti kulitnya tidak membatalkan wudunya. Wa ummatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah. Begitu juga anak perempuannya ibu yang menyusui kita. Berarti kalau perempuan berarti anak laki-lakinya, ya. Anak laki-lakinya berarti terjadi mahram. Wa ummatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah wa ummatukum allati ini apa? Ibu mertua itu mahram. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Kemudian anak tiri kalau sudah terjadi hubungan badan dengan, misalnya gini ya, saya nikah dengan janda punya anak perempuan, saya sudah hubungan badan dengan janda tersebut setelah menikah tentu saja, maka secara otomatis saya dengan anaknya istri saya yang janda itu jadi hubungan mahram. Kalau belum terjadi hubungan badan, itu belum terjadi mahram, sehingga
seumpama saya ceraikan ataupun dia meninggal istri saya tadi, kalau belum hubungan badan, saya sah menikah balik dengan anaknya. Nah, itu yang mahram. Nah, kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sama-sama sudah balik, sudah dewasa, itu membatalkan wudu. Berarti dengan suami gimana? Nah, ini timbul pertanyaan. Suami istri batal nggak? Batal. Berarti semula kan suami istri itu tidak ada hubungan mahram. Buktinya sudah jadi suami istri. Nah, terus itu ada hadis. Itu beda aja ketika Rasulullah salat malam. Ya, Rasulullah salat ketika malam kecil, maka beliau menggeser kaki Sayyidah Aisyah. Itu berarti boleh kan? Tidak begitu penjelasannya. Kata para ulama, pertama kali itu khasasiatul Rasul, itu khusus buat baginda Nabi. Baginda Nabi itu dalam keadaan apapun senantiasa suci, disucikan oleh Allah. Kemudian satu mengatakan itu dalam keadaan kaki Sayyidah Aisyah itu bukan langsung jumpa kulit tangannya bagian Nabi dengan kulit kakinya, tapi ada selimutnya atau ada kainnya. Jika kalau ada kainnya penutupnya, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan pada waktu itu belum turun masalah ayat hijab itu, perkara yang menyebutkan itu masalah mahram itu. Nah, tapi nanti ada ulama, ya, ada ulama memang yang nggak mandang. Oh ini mahram, ini bukan mahram, itu sama aja nggak batal. Ada ulama mazhab dan salah Imam Hanafi atau Imam Hambali, itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Bukan cuma sama mahramnya saja, termasuk semua wanita. Kenapa?